اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jamaah Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah kali pertama dalam hidup kita melaksanakan Id atau menjalani ibadah Ramadan secara tidak normal, di mana kebanyakan manusia ataupun kaum muslimin sedunia menghadapi persoalan di negeri masing-masing sehingga menghalangi mereka untuk melaksanakan ketaatan semaksimal mungkin. Maka pada tahun ini, walaupun kita bisa berpuasa, walaupun kita bisa melaksanakan salat faraid, tetapi kita kehilangan yang namanya i'tikaf. Karena i'tikaf tidak bisa di rumah, i'tikaf hanya bisa di masjid. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan yang namanya Lailatul Qadar, sebuah malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau diisi dengan beribadah, kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dari ibadah 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Mudah-mudahan kita kaum muslimin walaupun dalam kondisi seperti ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebulan penuh kita menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita taat, qunut, khusyuk, menahan hawa nafsu, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita,
Di samping kita melakukan berbagai taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah musibah yang menimpa seluruh negeri di dunia ini. Ini adalah merupakan bagi kita adalah catatan tersendiri di mana kita memahami di dalam agama kita bahwa musibah itu terjadi adalah karena dosa. Ini yang perlu diketahui oleh setiap insan. Tidak terjadi musibah kalau tidak ada dosa. Dan tidak terangkat musibah tanpa taubat. Namun ini tidak pernah disampaikan. Orang hanya berbicara soal virus, penanganan virus secara kesehatan. Tetapi orang tidak mau membicarakan aslinya. Apa sesungguhnya musibah, apalagi dalam skala global seperti ini? Penyebabnya dosa. Solusinya adalah taubat. Tetapi ini tidak pernah diungkap. Kita hanya disuruh menjauh, mengurung diri. Yang paling penting dari persoalan ini pendekatan agama. Di sana ada dosa yang dipertontonkan di hadapan manusia sedunia. Kalau ingin tahu dosa-dosa itu, banyak sekali para ustadz, para ulama yang sudah membahas tentang dosa-dosa itu. Insya Allah nanti di akhir khutbah ini bila ada kesempatan kita akan membahas dosa-dosa. Kemudian tidak akan terangkat musibah tanpa taubat. Taubat itu artinya apa? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kamu hanya sekedar menjaga kebersihan. Tidak cukup itu. Apa yang dinasihatkan oleh para ahli dokter itu hanya usaha-usaha kecil. Sesungguhnya yang mencegah atau mengangkat musibah itu adalah taubat. Karena kita ini penuh dengan dosa, tapi tidak sadar kalau kita itu berdosa. Sehingga ada orang-orang yang ketakutan yang berlebihan. Dia seperti kehilangan panduan akidah. Apa kata Allah dalam Quran Al-Karim? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan ya Muhammad, tidak akan musibah itu tidak akan menimpa kamu kalau tidak tertulis. Qul lan yusibana, tidak akan menimpa kamu, biar di sekeliling kamu semuanya seperti apa. Kalau tidak tertulis kamu kena, tidak akan kena. Ini akidah yang harus dijaga. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, dialah yang menjadi penolong kami. Kami tunjukkan kepadanya ketaatan kami, istiqamah kami dalam beribadah. Kami tetap menjaga ibadah yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu penjagaan kita, tawakal kepada Allah taala dipertinggi. Di samping kita tidak mengabaikan hal-hal yang memang diakui secara fisik, dan itu ajaran agama kita. Cuci tangan, berwudu, mandi, itu semuanya ajaran agama kita. Dengan artinya dengan menjalankan agama Anda sudah masuk di dalam orang yang menjaga. Di dalam agama kita ada namanya berwudu. Berwudu itu artinya apa? Cuci tangan setiap batal wudu, berwudu. Di dalam berwudu itu ada namanya istinsyaq. Para ahli mengatakan virus itu bertahan di hidung 5 jam sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak sampai 5 jam kita sudah beristinsyaq. Tetapi kalau orang yang tidak menjaga, mereka barangkali orang-orang yang kena. Tetapi agama kita sudah cukup dengan penjagaan. Kemudian zikir kita setiap pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nabi kita mengatakan siapa yang membaca doa ini pagi dan sore dia tidak akan kena apa-apa. Subhanallah. Jadi intinya kembali kepada agama. Pelajari agamamu. Di dalam agamamu itu semua sudah informasinya lengkap. Kalau kamu menghadapi, andaikan sekalipun kita kena, itu sudah tertulis. Kamu mau lari, kurang bersih apa negara Eropa? Negara Eropa itu paling bersih sedunia. Kenapa dia kena? Berarti apa? Kebersihan tidak menjamin. Kebersihan sebagai usaha dilakukan. Tetapi menjaminkah itu yang namanya kebersihan? Tidak. Ada yang namanya tulisan, takdir. Orang tidak bisa lari dari situ. Kita wajib menjaga secara
Al-akhdhu bil asbab, usaha, ikhtiar, wajib lakukan. Tapi jangan sampai menelantarkan kewajiban-kewajibanmu pada Allah Ta'ala, atau ketakutanmu berlebihan. Seolah-olah yang namanya corona ini seperti malakul maut, pencabut nyawa. Malakul maut, malaikat. Dan begitu banyak orang mati di dalam musim corona ini bukan karena corona. Orang mati serangan jantung, orang mati karena gagal ginjal. Banyak orang yang meninggal di zaman ini bukan karena itu. Jadi artinya apa? Kematian itu sudah tertulis apa penyebabnya, kapan. Jadi tidak perlu ketakutan yang berlebihan. Jaga apa yang memang seharusnya kita jaga. Tetapi kaum muslimin, kadang-kadang begitulah. Keadaan di sekelilingnya mempengaruhi keyakinannya. Bukan kita tidak peduli, kita peduli. Namun kepedulian yang tidak sampai merontokkan ataupun meruntuhkan keyakinan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib percaya bahwa segala sesuatu di alam ini sudah tertulis. Kapan corona terjadi, kapan corona hilang, itu semua sudah tertulis. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentang musibah karena dosa, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Musibah yang menimpa kalian itu semuanya karena ulah tangan kamu. Jelas bahasanya. Musibah yang menimpa, apalagi dalam skala global, semua negara kena. Yang bersih tak bersih semuanya kena. Kata Allah dalam Al-Quran, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan ulah kamu. Allahu Akbar. Jadi oleh karenanya mari kita sama-sama melakukan apa yang diperintahkan oleh Rabb kita. Bertaubat, istighfar, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk pendekatan. Sedekahkah namanya, kita meningkatkan solidaritas sosial, kepedulian bagi saudara-saudara kita yang banyak kehilangan pekerjaan di zaman ini. Orang yang punya pendapatan tetap, sudah mapan, bisa disuruh tinggal di rumah, kerja di rumah. Orang yang perutnya di luar, isi perutnya di luar, kalau dia tidak keluar, bagaimana kamu menyuruh dia tinggal di rumah? Oleh karenanya kita berbagi. Beri apa yang ada padamu untuk saudara-saudaramu yang tidak memiliki apa-apa. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebulan penuh kita menunjukkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita mengakui bahwa musibah ini karena dosa-dosa kami ya Allah. Oleh karenanya ya Allah kasihani kami. Allah Ta'ala tidak akan menghinakan hambanya yang bertakwa yang mulia. Allah tidak menghinakan itu. Kita yakin. Huwa maulana. Perhatikan firman Allah. Dialah yang menjadi penolong kamu. Jadi kalau kamu minta tolong supaya musibah ini diangkatkan Allah, minta kepadanya. Niscaya Allah Ta'ala akan menghilangkannya. Sampai kapan? Hanya dia yang tahu. Karena sesuatunya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu lagi yang kita tidak perlu, yang tidak boleh hilang dalam ingatan kita. Ada namanya hikmah. Orang mencela musibah. Mungkin dia tidak tahu apa di balik musibah itu. Sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti itulah yang lebih baik untuk kamu. Tetapi kamu tidak tahu, kamu cuma tahunya ngomel aja. Ngomel ke sana kemari. Di balik itu kamu tidak tahu. Yang tahu siapa? Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti suatu saat manusia baru tahu, oh untung ada corona. Suatu saat orang mengatakan, untung ya, kalau tidak dulu bagaimana kita? Ini di mana-mana terjadi. Setiap kali musibah itu belakangan orang baru tahu, oh rupanya ada hikmah di balik itu. Tetapi manusia ya tetap manusia, sesuatu yang tidak enak pada dirinya dia cela, dia maki dan seterusnya.
Tetapi dia tidak tahu bahwa di balik setiap musibah inna ma'al usri yusra, bahwa dalam setiap kesulitan itu ada yang namanya kemudahan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa yang seharusnya kita lakukan setelah Ramadan? Dalam sebulan penuh ini kita melakukan segala macam bentuk taat yang disyariatkan. Malam kita qiyamul lail, baik itu tarawih ataupun tahajud. Begitu juga tilawatul Quran sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti as-siyam wal Quran yaumal qiyamah syafi'aini fa yaqulu as-siyam i rabbi mana'tuhu min at-ta'ami fi an-nahari fashaffi'ni fihi, wa ya'ti al-Quran i rabbi mana'tuhu min an-nawm bil-laili fashaffi'ni fihi. Nanti di hari kiamat akan datang dua amal manusia, itulah namanya puasa dan Al-Quran, menghadap Allah Ta'ala. Keduanya ingin meminta kepada Allah sebagai pembela. Kata puasa itu, wahai Tuhanku, hambamu ini kuhalangi dari makan dan minum di siang hari. Tolong aku beri hak untuk menolong dia. Maka datang Al-Quran berikutnya, ya Tuhanku, aku menghalangi hambamu ini tidur di waktu malam. Karena memang kebanyakan orang baca Quran ini di malam hari. Karena siang dia tetap bekerja, berusaha, mencari nafkahnya. Lalu waktunya yang tersisa hanya malam. Maka pada malamlah dia habiskan waktu itu untuk tilawatul Quran sampai mungkin terkantuk-kantuk, tertidur. Maka kata Al-Quran itu, ku cegah dia dari tidurnya di malam hari, maka beri aku hak untuk menolong dia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, ayo silakan. Jadi betul-betul puasa dan Al-Quran, dua amal yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Nah, setelah itu semua kita lakukan. Ada yang alhamdulillah mengkhatamkan 1 kali khatam, mungkin ada yang lebih dari situ. Lalu setelah ini apa? Ada satu kata yang harus kita pelihara, istiqomah. Ini sudah banyak dikaji oleh para ulama, para da'i. Yang berat itu adalah istiqomah. Apa arti istiqomah itu? Tetap bertahan. Dalam suasana apapun tetap bertahan dalam ketaatan. Suasana sulit, istiqamah adalah sebuah perilaku ataupun amal yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dijanjikan orang-orang yang istiqamah ini insyaallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takutnya nanti di akhirat dan tidak ada duka citanya. Karena dulu di dunia dia istiqamah. Secara bahasa lebih mudah kita sebut tetap pendirian. Tidak berubah-berubah. Karena datang situasi begini, ketaatannya pun menurun. Itu namanya orang tidak istiqamah. Orang istiqamah, mau suasana normal, kondisi tidak normal, ketaatannya tetap saja begitu. Nah, ini dia namanya istiqomah itu. Nah, orang-orang istiqomah ini nanti di dalam salah satu ayat dikatakan menjelang matinya akan didatangi oleh malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah dalam keimanannya itu, maka mereka akan dituruni oleh malaikat menjelang matinya. Subhanallah. Pada waktu manusia berhadapan dengan sakaratul maut, keadaan yang paling genting dalam perjalanan hidup manusia, malakul maut di depan mata. Kaki sudah tidak bisa digerakkan, tangan tidak bisa diangkat. Sakit seluruh sekujur tubuh. Maka pada saat itu datanglah malaikat. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, kamu jangan takut ya, kamu jangan berduka cita, gembira, surga menunggu kamu. Karena dia dulu di dunia istiqamah, dia tidak pernah terpengaruh. Dengan suasana seperti apapun dia tetap saja jalan seperti itu.
Ini namanya istiqamah. Oleh karenanya, kalau di dalam puasa ini banyak amal kita, jangan sampai amal itu akhirnya putus setelah Syawal. Mempertahankan lebih berat dari meraih. Kalau meraih, apalagi namanya beramal dalam Ramadan, mungkin kita katakan mudah, tidak mudah. Tapi ya banyak orang yang bisa meraih. Karena situasinya mendukung. Kondisinya ikut mendukung. Orang-orang semuanya bicara tentang puasa. Isi WhatsApp semuanya puasa, ibadah, takarrub. Jadi dia pun ikut apa? Terdorong. Jadi salatnya alhamdulillah terjaga. Begitu juga qiyamnya terjaga. Infaknya, dia dengar orang dekat rumah dia memberi 10 juta. Oh, saya pun bisa juga. Apa 10 juta bagi saya? Tetapi bagaimana itu bisa bertahan setelah Ramadan? Karena tidak sedikit kita melihat setelah berakhir Ramadan, berakhir pula lah ketaatan. Wajah manusia yang tadinya rajin di masjid sudah tidak ketemu lagi di masjid. Manusia yang tadinya menahan hawa nafsu sudah kelihatan mengumbar hawa nafsunya setelah Ramadan. Manusia yang menjaga akhlaknya, mulutnya selama bulan Ramadan, setelah Ramadan sudah berubah. Maksiat yang dikerjakannya, kefasikan, perbuatan zalim, menzalimi orang. Selama bulan Ramadan itu berhenti. Nah, jadi inilah sebenarnya yang cukup berat di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ada seorang sahabat yang bernama Sufyan Ats-Tsaqafi pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qul li kalimatan la as'alu anhu ba'daka abadan. Qala Rasulullah SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Sufyan Ats-Tsaqafi datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, tolong aku beritahu satu kalimat yang setelah kau beritahu aku kalimat itu, aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain setelah engkau. Apa jawab Nabi? Ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Nah, jadi inilah merupakan kata kunci kesuksesan hidup, istiqamah. Orang bisa saja satu malam salat tahajud sampai nggak tidur-tidur. Tetapi pekan depan tidur sampai subuhnya pun hilang. 2 rakaat setiap malam jauh lebih bagus daripada 1 malam nggak tidur-tidur salat. Lalu besoknya tidak pernah tahajud lagi. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdullah ibnu Amr ibn As, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan ya. Tidak disebut siapa si fulan itu. Dia dulu pernah qiyamul lail berkelanjutan, tetapi setelah itu dia pun meninggalkan qiyamul lail. 1 rakaat pun tidak di malam hari. Nah, jadi selama bulan Ramadan hampir setiap kita paling tidak ada 2 rakaat di malam hari kita kerjakan. Bahkan alhamdulillah di beberapa tempat tarawih berjalan, qiyamul lail berjalan. Lalu jangan sampai ibadah yang seperti ini setelah Syawal, setelah akhir Ramadan, dia pun berakhir bersama perginya Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya saya ingin membacakan sebuah hadis di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai, kata Rasulullah, ya ma'syaral muhajirin, wahai saudara-saudaraku kaum muhajirin, khamsun ubtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang kamu nanti suatu zaman
akan dicoba dengan 5 perkara itu. Tetapi ku harap kamu jangan sampai lagi hidup di zaman itu. Memang betul. Kan tidak lagi sahabat yang hidup. Ku harap kamu jangan lagi hidup di zaman itu. Subhanallah. Jadi ada 5 hal yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, perhatikan Anda satu persatu dari mulai angka 1 sampai angka 5. Kira-kira itu terjadi nggak di zaman kita? Yang pertama kata Rasulullah SAW, lam tadhhar al-fahishah fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Setiap kali terjadi perbuatan fahishah, keji, kotor. Setiap kali terjadi perbuatan keji dan kotor menimpa suatu kaum, sampai-sampai mereka itu terang-terangan, artinya vulgar, berbuat fahisyah itu. Melainkan pasti akan datang kepada mereka penyakit wabah taun dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah muncul dulu sebelum mereka. Silakan. Penyakit taun ini penyakit yang disebut menular. Setiap orang yang dihinggapinya hanya tinggal menunggu mati saja. Kata Rasulullah yang pertama, tidak akan terjadi seperti itu kalau tidak perbuatan fahisyah memasyarakat. Kalau kita kaji fahisyah ini memang secara umum perbuatan keji dan kotor. Wabil khusus semua dosa itu, maksiat itu keji dan kotor. Tetapi lebih khusus lagi, sebutan fahisyah ini populer untuk zina dan kejahatan seksual. Jadi artinya kalau prostitusi, zina, seks bebas melanda suatu kaum, apalagi yang namanya homoseksual yang lebih parah dari zina, tunggu saja. Maka mereka akan diserang oleh penyakit wabah. Dan bukan hanya itu, auja'ul lati lam takun fi aslafi, penyakit lain yang enggak ada. Dokter pun bingung, ini penyakit apa? Virus apa ini? Itu karena yang pertama fahisyah. Jadi makanya kita katakan di awal tadi, tidak terjadi musibah tanpa dosa. Sebab pertamanya itu kamu. Oleh karenanya Allah mau memberikan peringatan kepada kamu. Kemudian yang kedua, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatul maunah wa juris sultan alaihim. Mereka mengurangi timbangan. Dalam bahasa sehari-harinya berlaku curang. Jadi kecurangan di mana-mana. Di level elit curang. Di level bawah curang. Tidak akan terjadi kecurangan melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan as-sinin, kemarau panjang, kemudian sulit cari makan, kemudian kezaliman penguasa. Ini semua sudah kita rasakan. Ya? Artinya syiddatul maunah, sulit cari makan. Orang-orang kesulitan. Bahasa lainnya krisis keuangan, krisis moneter, krisis ekonomi. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qitr minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Mereka menahan-nahan zakat yang seharusnya berzakat tetapi tidak berzakat. Di kita yang lebih populer zakat ini hanya zakat fitrah. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Yang menjadi sorotan utama adalah zakat harta. Aset kamu miliaran rupiah, tetapi kamu tidak mengeluarkan zakat sebagaimana semestinya. Kamu tidak mau menghitung hartamu, daganganmu sesuai dengan kaidah di dalam ilmu zakat.
Ada yang 2,5%, bahkan ada yang sampai ke tingkat 20%. Maka kamu akan diharamkan dari air langit. Artinya hujan tidak turun-turun. Kalau bukan karena binatang, Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kamu. Biar kamu rasakan. Kemudian berikutnya, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Yang keempat, masalah yang keempat, mereka melanggar janji Allah dan janji Rasulnya. Dan ini sudah menjadi penyakit yang luar biasa mewabah. Orang enak saja berjanji. Sebelum mendapatkan sesuatu, apalagi yang namanya jabatan, janjinya luar biasa manis. Tetapi setelah dia mendapatkan kedudukan itu, dia lupa apa yang diucapkannya itu. Lalu kata Rasulullah, mereka berjanji lalu tidak menepati janjinya kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah pasti akan menaklukkan mereka kepada musuh mereka yang akan mengambil, merampok sebahagian kekayaan yang ada di tangan mereka. Nah, jadi umpamanya kita sudah paham, negeri kaya tapi rakyat miskin. Nah, inilah dia bahasanya. Negeri kaya, rakyatnya miskin. Kemana uangnya? Dilarikan. Apa penyebabnya? Melanggar janji, tidak menepati janji. Kemudian yang terakhir, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah." Apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah Al-Qur'anul Karim. Ini lebih berat lagi nih. Ini namanya kejahatan hukum dan politik. Pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan kitabullah Al-Quran. Akan tetapi mereka memilih-milih. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Dipilih-pilih. Oh, kalau tentang puasa, ayo kita semangatkan. Ayo kita ramaikan puasa. Mengerjakan sholat. Tetapi di luar itu mereka sama sekali menutup. Itu tidak boleh. Oh, itu tidak boleh. Oh, itu masalah publik. Jadi mereka memilih-milih apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sebahagian, menutup sebahagian yang lain. Apa yang terjadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah jadikan mereka bermusuhan sesama mereka. Ini namanya konflik sosial. Jadi kita sudah mendengar apa penyebabnya, apa hasilnya, dan semuanya itu terjadi di depan mata kepala kita. Dan penyakitnya itu pun betul-betul terjadi, kita saksikan di tengah kita. Tinggal sekarang sebagaimana kita katakan di awal khutbah tadi, mau tidak mereka manusia ini bertaubat kepada Allah, mengaku kesalahannya, merubah dirinya, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tetap bertahan, maka musibah tetap akan berjalan. Dan hampir semuanya pakar mengatakan tidak ada yang bisa memperhitungkan sampai kapan musibah virus ini berakhir. Tidak ada yang tahu sampai kapan. Tetapi yang sulit adalah orang yang tidak pernah merasa diingatkan. Manusia celaka adalah manusia yang tidak pernah merasa diingatkan. Jadi ibaratnya kita punya anak kita ini larut tidur, entah main game, nonton TV, main HP terus, tidurnya 12:30, dibangunin subuh. Nak, subuh itu mau azan. Kemudian dia masih menarik selimut. Lalu kita bangunkan 5 menit setelah itu, mulai sedikit suara agak keras, subuh nak. Orang sudah pulang dari masjid. 10 menit setelah itu masih saja dia mendengkur tidur. Tidak sedikit pun dia pedulikan teguran panggilan suara orang tuanya. Nah, kira-kira apa yang pantas untuk anak seperti ini? Diguyur sama air atau seperti apa? Nah, kira-kira begitulah keadaan manusia ini. Diingatkan dengan peringatan kecil.
Pernah banjir satu pulau ini, tetapi tidak berubah. Tidak ada yang berubah. Bulan Januari, awal Januari. Tetapi memang manusia ini memang gampang lupa. Musibah apa saja cepat lupa dalam pikirannya. Padahal saat musibah itu dia teriak-teriak, tapi dia lupa. Ini penyakit manusia ya. Jadi yang dalam bahasa agama kita dalam Al-Quran disebut ulaika humul ghafilun. Orang lalai itu lalai, ghafil. Dia tidak ingat itu. Dia lupa dengan musibah yang menimpanya. La haula wala quwwata illa billah. Lalu setelah dikasih Allah musibah, rupanya dosisnya kurang, dikasih lagi yang lebih berat. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Sampai dia mau sadar. Atau nanti sadarnya di mana? Di dalam kubur baru sadar. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن كورونا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.